Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, sesama anak muda, para tokoh, senior-senior, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, bahagia sekali rasanya saya berdiri di depan teman-teman semua, Pak Prabowo dan saya sangat peduli dengan masa depan Indonesia. Dan masa depan Indonesia itu dimulai dari hari ini. Harus dimulai dari kita. Dari orang tua sampai anak muda. Yang harus dipahami bahwa sekarang bangsa kita memiliki momentum dan kesempatan yang amat luar biasa untuk dapat melompat jauh menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju, yang lebih berdaulat, yang lebih kuat untuk memenangkan persaingan masa depan. Momentum serta kesempatan besar ini tidak akan datang dua kali dan hanya bisa kita raih jika kita saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling membela sebagai satu bangsa Indonesia. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation nggak? Ada yang ngerti SGIE nggak? Yang ngerti saya kasih jaket saya. Ada yang mau jawab nggak? Greenflation itu apa? Coba MC pilih salah satu coba. Greenflation, SGIE. Saya kasih jaket yang kemarin kita pakai pada waktu debat. Kemarin nonton debat semua ya? Baik. Oke, ini ternyata yang dipilih, silakan Mas ya, boleh sebutkan namanya dan jawabnya silakan langsung boleh kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran izin menjawab. Greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Oke, namanya siapa Mas? Nama saya Pramanda. Oke, ukurannya langsung ditanya, oke? Gimana? Oh, boleh nanti dikasih. Oh, mau selfie dulu boleh? Silahkan. Jangan sirik yang lainnya ya. Oke, boleh. Ini mau langsung diberikan oleh Mas Gibran? Boleh, silakan. Oke. Mas, salaman dulu Mas. Salam dulu, silakan. Luar biasa. Oke. Nah, itu lihat anak muda aja bisa jawab. Teman-teman semua, yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru. Inovasi, teknologi memungkinkan semua profesi, baik itu petani, nelayan, pengrajin, pekerja pabrik, pengusaha UMKM, bisa menjalankan pekerjaannya secara lebih smart dan lebih produktif. Ekonomi baru ini merupakan kesempatan besar dan harus terus kita manfaatkan peluangnya agar pertumbuhan perekonomian rakyat semakin pesat dan meningkat. Dari desa sampai ke kota, dari Aceh sampai Papua akan semakin sejahtera dengan potensi ekonomi baru. Saya yakin UMKM kita siap menyambut dan mendapatkan peluang dari ekonomi baru. Saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Dan yang lebih penting lagi, sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan. Ibu-ibu, para pahlawan ekonomi keluarga. Ditambah adanya fasilitas dukungan modal
dukungan teknologi, kemudahan berusaha, seperti dengan online single submission atau OSS, sehingga usaha rakyat akan semakin mudah perizinannya. Maka dari itu, untuk anak muda yang mau berusaha, kami akan bantu dengan program kredit startup milenial. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak boleh pasrah hanya menjadi pasar. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi bangsa yang produktif, unggul, dan mampu mengambil banyak peluang baru ke depan. Investasi penting bagi bangsa kita ke depan. Mengelola sumber daya alam dengan baik, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia. Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi, terus terang saya jadi bingung. Untuk bangsa mana dia berpihak? Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi, kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Hilirisasi harus terus diperluas. Misalnya, nelayan bukan hanya menangkap ikan, tapi juga koperasinya mempunyai cold storage, pasar ikan, serta pabrik olahan sampai kemampuan ekspor. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, hingga hilirisasi digital. Hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data scientist, AI researcher, video game designer, UX designer, robotic engineer, blockchain engineer, machine learning engineer, fintech, cyber security, dan lain-lain. Manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi milenial, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu, hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Surplus SDM dengan usia produktif seperti ini adalah berkah yang besar untuk bangsa kita yang disebut bonus demografi. Dengan puncak pada tahun 2030 dan selesai pada tahun 2045. Tapi ternyata bonus ini datang bersama tantangan masa depan atau future challenges. Maka kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar, seperti antaranya makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan juga santri. Kesehatan dan gizi rakyat harus terpenuhi, karena kita juga menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Sebab 1000 hari pertama kehidupan itulah masa yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap kecerdasan. Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus menurunkan angka stunting dan berkomitmen terus menyempurnakan upaya yang telah dilakukan. Hal yang penting ke depan adalah pendidikan yang relevan. Tantangan zaman now harus dijawab dengan solusi zaman now. Tantangan masa depan harus dijawab dengan solusi masa depan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh harus dipastikan dapat meningkatkan kemampuan future skills yang mampu membuat anak-anak mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tantangan masa depan menjadi kesempatan masa depan. Disinilah juga peran infrastruktur yang harus terus dibangun untuk mempermudah aktivitas dan konektivitas masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa di era dulu kita banyak bicara soal energi fosil. Di era sekarang kita banyak bicara soal energi baru terbarukan.
Tapi Indonesia memiliki energi yang sangat luar biasa, yang jarang dibicarakan, yaitu energi anak muda. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan jalan bagi saya, mewakili anak-anak muda. Beliau adalah seorang patriot bangsa yang pengorbanannya pada Ibu Pertiwi tidak perlu ditanyakan lagi. Seorang teladan yang menyediakan dirinya untuk menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mewujudkan masa depannya. Terima kasih Pak Prabowo, dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini, datang ke TPS, coblos nomor berapa? Coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya. Sungguh luar biasa anak muda, anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran ini ya, saat memberikan orasi nasional atau mungkin orasi-orasi tentang pidato nasional Mas Gibran untuk mungkin bisa menjadi pidato terbaik ya, dengan istilah-istilah yang unik, istilah-istilah yang mungkin keren. Nah, maka dari itu semuanya, teman-temanku semuanya yang ada di dunia ini, bahwa kita harus pilih Mas Gibran, calon wakil presiden Republik Indonesia yang mumpuni, yang jelas-jelas bisa mengayomi masyarakat, yang jelas-jelas bisa memberikan kita semuanya namanya ketentraman dan lain sebagainya. Kenapa kalian harus pilih Mas Gibran? Karena Mas Gibran adalah sosok anak muda yang memang jarang ditemui oleh orang-orang. Nah, maka dari itu Mas Gibran menjadi sosok yang paling penting teman-temanku semuanya saat ini. Maka dari itu teman-temanku semuanya, pilih Mas Gibran. Pilih Mas Gibran, sekali lagi pilih Mas Gibran untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 masih. Dan pidato ini cukup luar biasa sekali, masih tak tinggal dulu karena apa ya? Oke pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan lupa pilih Mas Gibran ya, pilih Mas Gibran, pilih Mas Gibran, pilih Mas Gibran, sekali lagi pilih Mas Gibran. Kita sentak betul. Oke, masih aman, oke.